Hai, selamat datang lagi di Papa Auto. Kalau kamu ada rencana untuk membeli mobil SUV diesel, mungkin kamu ada beberapa pilihan. Fortuner, Pajero Sport, atau Terra. Ada satu merek yang sebenarnya jarang bisa menjadi pilihan, tetapi ini worth it untuk kamu pilih. Hyundai Santa Fe. SUV ini bisa menjadi pilihan kamu. Kenapa gue bilang bisa menjadi pilihan kamu? Kenyamanan, suara, fitur, you don't have to worry. Santa Fe ini gokil banget. Kalau kita bisa lihat dari segi depannya nih, lihat nih, gila nggak? Ini mobil sih gokil banget loh. Nah, kalian bisa lihat dari desain depannya ya. Kalau kalian milih SUV diesel, Santa Fe ini the best design menurut Papa Auto. Jadi kalau kalian lihat nih desain depannya dari grillnya, dia sarang laba-laba tapi lebih besar ya. Kalau kamu bisa lihat. Dan ini adalah DRL. DRL-nya elegan banget. Seperti DRL yang benar-benar ekspensif dari desainnya dan lampu yang ada tertanam di dalamnya. Untuk lampu utamanya sendiri, ini ada di sini, proyektor LED, lampu seinnya juga bohlam, lampu utamanya LED dan proyektor. Jadi lampu dimnya tuh juga udah LED. Ini terang banget. Sayangnya lampu untuk sein itu masih bohlam, tapi it's okay. Kalian bisa lihat ini panjang banget untuk SUV diesel. Kalau kamu mau cari SUV diesel yang dari segi desainnya oke, performanya oke, by the way, ini horsepower-nya lebih besar dibandingkan kompetitornya, 193 horsepower. Nanti kita cek. Ciao! Kalau kita bisa lihat dari segi sampingnya, ini adalah bener-bener perfect loh. Dari segi depannya desain yang gue bilang, atau mungkin kamu ada perspektif lain. Kalau you guys ada perspektif lain, kasih tahu aja di komen seperti apa sampingnya. Nah, ini kita bisa lihat dia sudah keyless entry karena kuncinya di dalam, dia ngasih signal. Ini velgnya 19 inci dan bannya tebel banget. Ini adalah, kalau kalian tahu, Hyundai emang oke, cuman harga bannya aja untuk tipe yang Kumho ini itu harganya 5 jutaan satu ban. Ini ukuran 235 160 R18. Sorry, ternyata bukan 19. Ini adalah tipe GLS. Tipe yang paling atas adalah XG yang ada panoramic sunroof. By the way, ini adalah Santa Fe 2018, brand new. Tapi jangan salah, ini mobil gokil, serius. Yuk kita cek.
Kita bisa lihat ya dari sisi sampingnya, dia ada list chrome-nya. Ini menandakan bahwa dia ada sisi elegannya. Karena emang SUV diesel sekelas Santa Fe ini emang diperuntukkan untuk eksekutif muda yang suka mobile. Dan ada roof rail. Roof railnya sih minimalis banget sih. Dan ada samping molding chrome di sampingnya ini untuk menambahkan kesan elegan dan sporty karena dia ada matte kalau di tip-tip over fendernya kalau kita lihat. Nah ini jadi nggak cuma elegan tapi juga adalah sebagai SUV yang bisa dibawa kemana aja. Mobil profil bannya tebal ini berarti ada tujuannya. Biasanya tujuan dari dibuat velg besar dan bannya lebih tebal itu biasanya emang kenyamanannya tinggi. Pasti, itu pasti. Tinggal tergantung. Biasanya untuk peredam interiornya itu bisa menyesuaikan. Kalau Hyundai bisa memperbaiki noise-nya dibandingkan Santa Fe yang kemarin, ini mobil perfect. Kita sekarang bisa ngelihat nih tampak belakangnya dia. Ini sebenarnya mobil SUV diesel Santa Fe ini didesain dia bener-bener ada untuk global production. Makanya untuk dari segi desain dia nggak main-main. Kalau kalian bisa lihat nih, ini khas banget gaya Eropa. Kalau kita bisa lihat nih lampu remnya, dia mendesain seperti 3D LED ya. Jadi bentuknya tuh 3D banget. Jadi nggak cuma sekedar lampu, tapi modelnya tuh dibuat 3D supaya lebih hidup gitu lampunya dan membuat sign lebih terang ke belakang pengendara mobil lain di belakang. Kita bisa lihat ada defogger, ada rear spoiler yang minimalis, dan ada kamera belakang dengan desain ditambahkan untuk lips belakangnya. Ini adalah 2, tipe yang GLS 2200 diesel. Ditambahkan dengan list chrome di sisinya sini. Modelnya bener-bener manis sih, tipih tapi besar gitu. Jadi kalau misalnya kalian bandingkan dengan SUV diesel yang lain, Hyundai Santa Fe ini memang benar-benar SUV diesel the best design. Belum power back door, kita lihat. Ini konfigurasi kursinya kita bisa lihat. Ini SUV diesel 7-seater, sama kayak Pajero, Terra, dan Fortuner. 7-seater, 2200. Ini berikut konfigurasi kursinya. Kalau kita bisa lipat di sini, dia langsung sama rata dengan lantai. Besar banget dan gampang banget untuk melipat kursi bagian baris ketiga. Ini benar-benar sama rata dengan lantai. Ini kalian bisa muat mungkin sepeda, koper yang besar, 60 liter ini bisa ada 4, dan mungkin box ketika kalian pindahan. Cukup oke banget. Dan ada satu tombol elektronik di sebelah kanannya untuk kamu bisa meratakan semuanya. Cool. Ini benar-benar didesain, engineer-nya memikirkan bahwa ini benar-benar sport utility vehicle untuk orang yang mobile dan bisa bawa banyak barang. Gokil nih Hyundai ini. Luas ya, kalau kita bisa lihat ya. Bagus banget dalamnya. Ini sekarang kita tutup, no power back. Kita ciao. Sekarang kita ada di baris kedua. Iya sih, ini mobil sih asik banget dengan kualitas leather. Jadi Hyundai ya, ini satu-satunya merek yang dia benar-benar nggak main-main sama kualitas dari eksterior, performance, dan juga interior. Rata-rata nih, kalau kamu lihat, mobil Hyundai itu semuanya bener-bener apa ya? Nggak seperti image mobil Korea zaman dulu gitu loh. Kalau dulu kan cuma yang penting ada power window, ada AC, udah cukup. Tapi sekarang bener-bener Hyundai itu moving forward dan bener-bener inovasinya tuh hampir sama dengan Europe car gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngeliat dan perhatikan nih, Hyundai itu sekarang salah satu brand Korea yang premium. Kalau kamu bisa tahu, ini harganya aja untuk GLS Santa Fe 2018 itu masih di 530-an gitu.
Jadi untuk kualitasnya you don't have to worry. Kita bisa lihat lagi, kembali lagi ke duduknya. Ini duduknya. Ini kita lihat ya. Nih, tadi gua di sini tinggi gua 168, nih kita bisa lihat jaraknya jauh banget. Bisa maju mundur. How many times have you wished for an intelligent car that knows exactly how to adjust the temperature to suit your preferences? Aduh, nah ini maksimal. Ini cukup santai loh. Kalau kalian bisa lihat nih. Nah, ini mobilnya ini enak banget. Nih. Ini santai. Jadi kalau kalian dari luar nih. Nah ini. Kalian bisa lihat kan? Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga sebenarnya, tidak terlalu tinggi. Jadi pas. Memang dia benar-benar mendesain mobilnya ini untuk global. Jadi kalau untuk orang Europe biasanya tinggi-tinggi sesuai juga gitu. Dan pintunya ini benar-benar berat banget. Berat itu berarti that's the sign pintunya ini didesain benar-benar proper banget dan tahan benturan. Itu udah pasti. Oke, di sini baris kedua ada armrest, ada tempat untuk kompartemen. Karena ini udah USB kanan kiri, keren. Desainnya keren loh. Kita bisa dilihat di sini soft touch. Nah ini yang gue bilang, dia benar-benar konsen dengan kualitas soft touch. Ini plastik cup holder, power window. Oke. Baris keduanya cukup oke. Dan senyap. Gue yakin ini mobil senyap. Gila. Dieselnya Hyundai, kalau kita bisa lihat, dengar ya, Hyundai ini juga dia memproduksi alat berat. Jadi dia ini benar-benar sudah pengalaman banget untuk diesel. Suara dieselnya itu ya beda banget kayak dieselnya. Dieselnya ini lebih soft, lebih mature, lebih noise-nya tuh bisa lebih kecil, dan suaranya pun lebih elegan. Gini nih, ini udah dilengkapi dengan nih central lock, sudah dilengkapi dengan electric seat, maju mundur, dan lumbar. Lumbarnya oke banget. Lumbarnya ini modenya banyak banget. Jadi bener-bener sampai kamu bisa berasa banget badan kamu agak maju. Ada yang orang desain mobil, salah satu mobil merek yang lumbarnya itu setengah-setengah. Nah ini enggak, ini full banget. Modenya ada beberapa. Nah kalau kita bisa lihat nih dari segi desain, bener-bener Europe banget sih rasanya. Ini monitornya, monitor besar, ini sekitar 8 inch dan touchscreen. Ini sudah support Apple CarPlay, AutoLink, aux, radio, BT audio, dan displaynya bisa diganti-ganti. Oke, sip. Ini untuk AC-nya, semuanya serba digital, dual zone, di sebelah kanan dan sebelah kiri beda, dan ada clean air. Jadi Hyundai mengklaim bahwa clean air ini bisa benar-benar membuat udara di dalam mobil itu tetap segar dan fresh. Untungnya belum anti corona. Ini keren kalau misalnya disinfektan. Nah, kalau kita bisa lihat, ini untuk di sebelah kirinya ada parking off, ada drive mode sebelah kiri, ada electric parking, ada auto hold. Kita coba geber ya. Wow, powernya cepat banget, kelihatan banget. Ini mobil kompresi besar banget. Ini adalah powernya itu 193 horsepower, gede banget. Kalau kalian tahu, horsepower yang paling besar adalah Nissan Terra, 190 horsepower. Hyundai Santa Fe ini 193. Kita bisa lihat lagi di sebelah kanannya, ada pengaturan tinggi rendahnya lampu, dan ada pengaturan cahaya untuk di odometer depan dan electric stability control. Pedal shift, ada cruise control juga untuk di setirnya, volume. Oke.
Untuk maksimum powernya di sini sampai dengan 260. Titik tengahnya di 140. Gila. Kalian bawa 140 ini masih dalam keadaan nyaman. Gokil kan? Untuk back mirrornya ini udah auto dim mirror, dan ada sensor untuk rain dan auto light sensor. Jadi kalau misalnya kamu di malam hari, kamu tinggal nyalakan auto, semuanya akan menyesuaikan, dari lampu, dari sensornya juga semua akan menyesuaikan. Untuk DRL-nya juga akan menyesuaikan, dan ada sensor rain sensor. Jadi kamu nggak usah aktifkan capek-capek lagi untuk nyalakan wiper, semuanya sudah langsung otomatis. Keren. Untuk di sininya kompartemennya ini luas banget. Wah, keren. Udah soft opening juga. Untuk penyimpanan di sebelah kiri, di depan passenger, kita cek collection. Cool, standar udah ya. Nah, ini ada satu suara. Nah, kalau kalian dengar nih, ada satu suara yang benar-benar nggak dimiliki oleh mobil lain. Elegan, dia seperti kayak mau ngasih sign bahwa mobil kamu habis dipakai, pintunya lagi kebuka. Dia membenarkan ngasih satu signal yang benar-benar elegan. Hyundai punya SUV diesel sih perfect. Ini sekarang kita cek mesinnya. Seperti yang gue bilang, ini Hyundai ini benar-benar dia mau meng-create produk yang benar-benar menurut gue monopoli sih. SUV diesel yang paling mewah itu cuma dia, dan murah di bawah harga pasaran Jepang. Ini mesin dieselnya CRDI, mereka menyebutnya CRDI, Common Rail Diesel untuk Hyundai-nya. Jadi Common Rail VGT, kalau kita tahu jenis mesin diesel yang VGT, variable geometry turbo, itu there is no lag. Jadi kamu udah dari 1000 horsepower dia langsung ngisi. Jadi kamu tinggal kick, akselerasinya langsung naik. 193 horsepower dengan torsi 45 Nm, ini bisa membawa kamu kemana aja. Torsinya besar banget loh ini. Powernya besar, torsinya besar, jadi kamu nggak usah worry untuk bawa ke medan mana aja. Dan ground clearance-nya ini juga cukup tinggi. Keren. Ini kita bisa lihat ya. Suspensi. Nih, dia pakai hidrolik loh untuk kap mesin. Jadi kelihatan. Biasanya mobil-mobil Eropa yang memakai hidrolik itu adalah benar-benar customer yang premium, karena mereka mau ngisi air wiper itu tinggal buka aja, nggak usah repot-repot ngait-ngait, dan kamu tetap bersih. Gokil kan? Untuk menutupnya kalau hidrolik tuh perfect. Kalau kamu ada rencana membeli SUV diesel, coba deh, kamu harus lihat yang namanya Hyundai Santa Fe. Mungkin kamu cuman lihat dan test drive dulu aja, dan biarkan Santa Fe-nya ngobrol. Dengan harga di bawah range 530 sampai 550 juta, ini bisa menjadi the best choice. Diesel, walaupun dia tidak bisa biosolar, dia merekomendasikan adalah Pertadec. Powernya besar, fiturnya oke, nyaman. Ini yang paling penting, nyaman dan full of fitur. Jadi maksudnya itu yang sebenarnya yang harusnya kita bisa pertimbangkan untuk membeli SUV diesel. Dan juga desain. Desain it's a bonus, tetapi Hyundai Santa Fe benar-benar the best choice untuk kalian. Oke, kali ini kalian tetap di rumah aja. Thank you sudah terus support Papa Auto. Kalau yang belum, terima kasih kalian sudah men-subscribe. Dan tolong kalau sudah subscribe, kalian share ke seluruh dunia bahwa ada Papa Auto, dan juga like. Semua komen-komen yang ada di bawah ini pasti kita balas. Nggak ada yang kita balas. Oke, stay healthy, stay clean, tetap pakai masker, terus berkreasi selama pandemik. Jangan stres, karena stres itu bisa membunuh imun kamu. See you guys, bye.